melanjuti dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan ketaatan kita kepada ulil amri. Sebelum Ana melanjuti tentang pembahasan yang berkenaan masalah perbedaan pandangan atau pendapat tentang arti dari ulil amri. Di sini kita perlu merujuk lagi kembali kepada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini adalah penggalan dari ayat atau bagian pertama dari ayat surat An-Nisa ayat 59. Penggalan yang kedua dari ayat ini adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Dan jika kalian tanaza'tum berselisih, berbeda pendapat tentang sesuatu, fi syai' tentang sesuatu, maka kalian kembalikan kepada siapa? Yaitu kembalikan farudduhu ilallah wa ila rasul, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, bukan dikembalikan kepada ulil amri. Nah, di sini yang ada sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan atau pembahasan. Jadi ayat ini mengisyaratkan tentang menafikan ismah atau keterpeliharaan ulil amri dari dosa. Jadi tidak ada jaminan atau menafikan ismah keterpeliharaan ulil amri dari dosa. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang terlontarkan dari orang-orang yang mengingkari atau mengatakan bahwa ulil amri itu tidaklah maksum atau tidak ada label tentang kemaksuman mereka dari keterpeliharaan mereka dari dosa. Nah, di sini akan kita jawab bahwa kalau kita kembali kepada ayat ulil amri, bahwa ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak, tanpa ada syarat, tanpa ada tanya, mutlak. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan demikian juga sebenarnya ketaatan kita kepada ulil amri. Ulil amri yang mana? Yaitu yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Bagaimana kalau seandainya, jadi kalau seandainya ulil amri itu atau imam atau khilafah itu boleh atau dia melakukan sebuah kesalahan, apa yang akan terjadi? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri, berarti di situ adalah ketaatan yang mutlak kepada ulil amri. Kepada siapa ulil amri atau imam ini? Yaitu kepada orang yang imam atau ulil amri yang tidak melakukan kesalahan atau dosa. Nah, itu kalau kita bisa rujuk dalam kitab tafsir Ar-Razi, Fakhrur Razi, dia mengatakan demikian, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atiul Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Tidak mungkin Allah mewajibkan kepada kita untuk taat mutlak kepada ulil amri kalau ulil amri itu melakukan kesalahan atau dosa. Tidak mungkin. Nah, di sini kaum Wahabi, yaitu kaum Wahabi menolak pandangan yang mengatakan ulil amri atau imam khilafah harus maksum. Mereka menolak.
Mereka menolak bahwa ulil amri atau khilafah atau imlan atau imam itu tidak terpelihara dari dosa. Dengan berpegangan kepada apa? Nah, dengan berpegangan kepada penggalan dari ayat surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini yaitu Allah, yaitu penggalan yang kedua, fa in tanaza'tum. Jadi jika kalian berselisih, yaitu fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, maka apa? Farudduhu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih tentang sesuatu, fi syai', tentang sesuatu, maka apa? Kembalikan, farudduhu, maka kembalikanlah hu, syai' itu sesuatu itu apa? Ilallah, kepada Allah dan kepada Rasul. Dua, yaitu Allah dan Rasul, bukan dikembalikan kepada ulil amri. Nah, di sini kaum Wahabi mengatakan berdalil bahwa ulil amri atau imamah ataupun khilafah itu tidak maksum atau tidak terpelihara dari dosa. Nah, sebenarnya pemahaman Wahabi di sini salah besar. Mereka hanya melihat dari zahirnya ayat saja. Ya memang kaum Wahabi ketika menafsirkan ayat itu selalu dengan zahirnya saja. Misalkan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah fauqa aydihim, di atas segalanya. Mereka mengartikan tangan itu adalah tangan, bukan tidak mengartikan kudrah. Itu kaum Wahabi yang selalu menafsirkan Al-Quran itu selalu dengan zahirnya saja, tidak kandungannya. Nah, jadi untuk menjawab ini adalah pemahaman yang dilontarkan atau pendapat yang dilontarkan oleh Wahabi ini salah. Ayat tanaza'tum, fa in tanaza'tum, berselisih, yang dimaksud adalah dalam masalah fi syai', yaitu apa? Fi syai', seluruh perkara itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk berselisih tentang permasalahan ulil amri itu sendiri. Jika kalian berselisih tentang permasalahan ulil amri itu sendiri, tentang khilafah atau imamah, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi ayat atau penggalan ayat yaitu fa in tanaza'tum fi syai', fi syai'nya ini itu adalah segala permasalahan, seluruh permasalahan, termasuk permasalahan tentang ulil amri ini. Jika kalian berselisih tentang ulil amri, tentang masalah ulil amri atau khilafah atau imamah, jangan kembalikan kepada manusia. Jangan kalian kembalikan kepada manusia, tapi kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, agar kalian tahu, agar kalian paham, agar kalian mengerti bahwa taat kepada ulil amri itu juga sama seperti kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu jika kalian berselisih. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita ini berselisih, yaitu kalau kalian berselisih sesama kita tentang ulil amri, ya jangan dikembalikan kepada ulil amri itu sendiri, jangan dikembalikan kepada khilafah itu sendiri, jangan dikembalikan kepada imam itu sendiri. Kalau kita berselisih tentang ulil amri, kalau kita berselisih tentang khilafah, tentang imam, tentang ulil amri, dikembalikan kepada dirinya sendiri, kepada dia juga. Perselisihan tidak akan selesai, terus akan berjalan, terus akan berlanjut. Tapi apa? Kata Allah, farudduhu ilallah, farudduhu ilallah wa ila rasul. Tapi apa? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan kepada Rasulnya. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu memerintahkan wajib taat kepada ulil amri, tapi dari satu sisi yang lain, kalau kalian berselisih tentang ulil amri atau tentang pemimpin kalian, tentang khilafah kalian, disuruh kembalikan kepada Allah lagi, disuruh kembalikan kepada ulil amri lagi.
Jadi ayat seakan-akan mewajibkan kepada ulil amri dan seakan-akan juga tidak diwajibkan. Jadi kalau kita mendapatkan permasalahan perselisihan tentang ulil amri, ya kembalikan kepada ulil amri. Ya namanya muter, tidak akan selesai permasalahan itu. Nah kita bisa lihat fa'in tanaz itu berselisih di sini kepada mereka, yaitu kata tanaza'tum, fa'in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Jadi fa'in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Siapa yang berselisih ini sebenarnya sih? Siapa yang berselisih? Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berselisih di sini? Yang dimaksudkan oleh ayat di sini fa'in tanaza'tum, jika kalian berselisih, yaitu di sini kepada mereka yang mengingkari kewajiban taat kepada ulil amri atau imam atau khilafah. Pada mereka yang mengingkari atau kepada mereka yang tidak meyakini tentang imamah kepemimpinan. Itu kepada mereka. Pada mereka yang mengingkarinya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah sebuah permasalahan yang menjadi perselisihan atau perdebatan di antara mazhab yang ada, bahwa jadi sekali lagi, nah, jadi penggalan. Jadi kalau kita membaca ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di sini. Jadi ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul sudah jelas. Fi'il amr itu adalah perintah wajib mutlak tanpa ditanyakan kenapa kita harus taat. Wajib. Apapun yang turun dari Allah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, wajib kita taat tanpa bertanya-tanya. Wa ulil amri, dan juga ulil amri. Nah, ayat yang penggalan kedua fa'in tanaza'tum, yaitu ditunjukkan yaitu kepada mereka yang berselisih fi syai' ini salah satunya adalah permasalahan ulil amri. Kalau kalian berselisih fi syai' tentang masalah ulil amri, yaitu kepada siapa yang berselisih, berarti bukan mazhab ahlul bait. Mazhab ahlul bait, konsep dalam mazhab ahlul bait sudah meyakini tentang imamah, kepemimpinan yang berasal dari Rasul, yang berasal dari Allah dan disampaikan oleh Rasul. Bukan perselisihan yang terjadi di mazhab ahlul bait, di mazhab Syiah Imamiyah, bukan, tapi kepada mereka di luar mazhab ahlul bait yang tidak meyakini ketaatan kepada ulil amri itu sama dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Berarti kalau seandainya ketaatan kepada ulil amri sama kepada Allah dan kepada Rasul, berarti meniscayakan ulil amri atau imam atau khilafah itu berarti juga mempunyai sifat seperti Rasul, maksum, terpelihara dari dosa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk taat kepada ulil amri atau imam yang melakukan dosa, yang berbuat zalim sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah dan keruncu-keruncunya, teman-temannya. Tidak mungkin Allah memerintahkan taat kepada pemimpin-pemimpin dari Bani Umayyah, dari Bani Abbasiyah yang banyak telah membunuh kaum muslimin. Tidak mungkin. Nah, inilah sedikit dari permasalahan penggalan ayat yang kedua yang harus kita pahami. Ini saja yang bisa Al-Fatih sampaikan. Insyaallah akan Anda lanjutkan tentang perbedaan pandangan tentang arti ulil amri. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi